Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tidak ada Bani Batak, Bani Madura, Bani Toraja, Bani Papua. Nggak ada. Ente siapa, Bung? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Aku melakukan tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi siapa yang menyembuhkan orang lumpuh ini? Akulah dia. Siapa yang membuat orang buta ini melihat? Akulah dia. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Akulah dia. Semua yang dilakukan oleh Yesus yang membuat Bani Israel takjub, itu dilakukan oleh Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan dilakukan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Demikian, lanjut. Baik, terima kasih Bang Suma. Jadi, akulah dia itu kita harus melihat dari konteks pembicaraan, kalimat apa yang sedang diberbicarakan, apa yang terkonfirmasi di sana. Percakapan perempuan Samaria dengan Yesus itu sendiri ketika perempuan Samaria mengatakan tentang dia adalah Mesias dan lain sebagainya, yaitu Kristus itu sendiri. Dan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu bahwa akulah dia. Dalam hal ini berbicara tentang penyembahan, bahwa bangsa Yahudi bukan hanya menyembah kepada Allah pada bukit Sion itu saja. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria, tetapi pada akhirnya kamu bukan menyembah kepada tempat atau Sion atau bukit Sion ini, tetapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka percakapan itulah akhirnya dipertanyakan oleh si perempuan Samaria itu, dan Yesus mengatakan tentang siapakah dia. Dia menyatakan dirinya Mesias itu sendiri, yang diurapi atau Kristus itu sendiri. Jadi itu kita harus melihat dari konteks pembicaraannya, Bang. Kenapa Yesus bisa mengatakan akulah dia? Karena pertanyaan ini apakah kamu adalah Mesias itu sendiri? Maka Yesus menjawab dengan demikian, dengan tegas bahwa akulah dia. Jadi ya, kalau menurut kami ya dia adalah Allah itu sendiri. Kalau memang dari abang-abang saudara-saudaraku dari Muslim mengatakan tidak, ya saya tidak bisa memaksa Anda untuk harus sejalan dengan kami, itu tidak bisa, Bang. Itu dulu, Bang. Oke. Jadi harus diakui ya bahwasanya pada saat seperti apa kemudian Yesus itu mengatakan ego emi. Tentu pada saat dia ditanya, dia tidak pernah kemudian mengatakan dirinya itu adalah Tuhan, tidak. Tapi pada saat beliau ditanya, Yesus mengaku akulah dia. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah dia Yesus ini mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka, siapakah engkau? Siapakah engkau? Kata Yesus, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi data dalam kitab saudara sendiri sudah sangat jelas. Yesus menerangkan tentang dirinya, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia
akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kau dengar dari apa yang kudengarkan daripadanya itu yang kukatakan. Jadi di sini ada dua sumber. Yang pertama sang sumber, yang kedua sumber. Jadi ada yang berkata, ada yang berfirman, ada yang mendengar. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mengatakan akulah Dia, akulah sang Tuhan, sang pencipta, sementara Yesus mendengar. Yesus mendengar, dan apa yang didengarkan oleh Yesus itulah yang Dia sampaikan. Jadi ketika murid-muridnya berkata akulah Dia, ketika Yesus berkata akulah Dia, Dia di sini tergantung daripada apa pertanyaan daripada yang bertanya atau berbicara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yohanes 8 nomor 28, coba Anda teliti lagi di situ. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Yang ditinggikan di sini siapa? Anak manusia. Bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi anak manusia. Apabila kamu telah dia siapa? Mesias. Dia Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia Mesias yang ditunggu di sini adalah Yesus. Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dia Mesias, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba lihat. Aku Mesias yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini pernyataan Yesus tidak sampai kepada level malaikat. Boro-boro Tuhan, malaikat aja kagak. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Jadi berbicara Yesus bukan dari dirinya sendiri, kemudian berbuat Dia bukan dari dirinya sendiri. Dia di sini situ orang diurapi ini, dan baca kisah per 2 nomor 2 itu penting untuk Anda nanti gitu loh. Di dalam kitab saudara sendiri jelas sekali bagaimana kemudian Yesus demikian adanya. Oke? Tidak akan pernah bisa Anda menjadikan kata akulah Dia itu bahwa Dia itu Tuhan. Anda merujuk kepada ehye eser ehye, itu nggak mungkin. Ehye eser ehye akulah aku. Di situ Dia merujuk kepada aku di situ sebagai Tuhan. Cipta langit dan bumi. Terus akulah Dia merujuk kepada Mesias. Pencipta langit dan bumi bukan Mesias. Pencipta langit dan bumi mengutus Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapin, manusia yang kemudian untuk menjadi wakil. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus, dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus mengatakan akulah Dia. Dia di sini adalah perantara. Dia perantara. Jadi jangan Anda tambah-tambah. Kalau Anda meninggalkan kodrat Yesus yang manusia, Anda jadikan sebagai Tuhan. Demikian. Terima kasih paparan yang baik. Lanjut Bu. Amariko. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Itu kan menurut pemahaman pemikiran Bang Zuma, mendudukan Yesus sebagai manusia, anak manusia. Tetapi yang ditinggikan di sini adalah anak manusia, yang kata tunggal adalah anak Allah itu sendiri. Mesias itu adalah Kristus yang diurapi, Kristus Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang anak manusia harus ditinggikan, karena memang dasarnya seperti itu, bahwa Yesus harus datang, Allah itu datang serupa dengan manusia. Maka kita buka di Yohanes 1, kalau kita baca pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya kan? Jadi ya,
Memang Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya, inilah dia. Inilah dia merujuk kepada Allah itu sendiri, dia itu sendiri, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka kau terkonfirmasi bahwa di mana perempuan Samaria yang menanyakan kepada dia, dan Yesus mengatakan akulah dia. Nah, itulah terkonfirmasi dengan ego emi yang kita bahas tadi di perjanjian lama, di mana Allah mengenalkan dirinya kepada Musa dan Allah mengatakan akulah dia. Itu perkataan yang sama. Jadi itu memang sudah terkonfirmasi, dan kita baca di Roma 9 ayat 5 bagaimana ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang jemaatnya. Mereka adalah keturunan Bapa, kalau kita baca ya. Kita baca di Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan Bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, ya kan, menurunkan Mesias dalam keadaannya manusia. Dan jelas Bang Suma mengatakan anak manusia harus ditinggikan, ya kan? Yang ada di atas segalanya sesuatu, yang ada di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu artinya apa? Semua, seluruh ya, baik yang mati maupun hidup, kan? Itu ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ia adalah Allah yang dipuji, yang harus, ini penekanan lagi, dia harus dipuji sampai selama-lamanya. Dengarkan baik-baik itu, Bang Suma. Jadi tidak salah, tidak masalah. Anda boleh berkotak-kotik dengan ayat-ayat yang lain. Dengan perkataan, kita harus melihat dari konteks kalimat dalam ayat per ayat itu. Yesus sedang berbicara apa? Pertanyaan itu merujuk ke apa? Dan Bang Suma bisa harus mengartikan. Tapi jangan sampai menyesatkan orang dengan bahasa-bahasa yang keliru, yang tidak sepadan dengan bahasa Alkitabiah. Karena Alkitab itu kita harus mengartikan secara komprehensif. Kita nggak bisa mengartikan semau apa pikiran kita. Jadi pemikiran-pemikiran kita itu berbeda, Bang. Kami Kristen pasti punya pemikiran yang berbeda dengan Abang. Abang belajar tentang Alkitab untuk menggunakan untuk berdebat dengan orang lain untuk mau melakukan sesuatu karena ada tujuan. Tapi kami tidak punya tujuan apa. Kami tujuan adalah untuk keselamatan. Orang dengar tidak ada masalah. Maka Yesus mengatakan pergilah ke tempat itu, ketika orang menerima kamu, maka duduk. Tetapi kalau kamu tidak diterima, bangun dan kebas kakimu dan pergi. Jadi kita tidak mengenal hal itu, Bang. Kita hanya mau melakukan pengajaran kepada orang banyak untuk memberikan keselamatan, apa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri, yaitu Mesias itu sendiri. Jadi, halo Bang Woaim. Iya Bang Lisko, Ya, sebentar silakan Bang. belum kelar. Silakan Bang, itu saya Iya. itu. Temennya lagi. Udah? Iya, kenapa Bang Lisko? Oke, baik. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwa lihat Bible secara keseluruhan, itu masih levda, itu doktrin murahan aja itu, Bang. Saya sarankan Anda lihat Yesus secara keseluruhan. Lihat Yesus secara utuh. Kalau Anda hanya membawa Bible itu catatan-catatan yang Yesus sendiri tidak memiliki legitimasi jelas terhadap buku yang Anda Alkitab itu. Pahami itu dulu. Yesus dilihat secara utuh. Dia manusia. Dan apabila ada orang yang kemudian tidak beriman kepada Yesus sebagai manusia, dia antikristus. Coba kita lihat ya, pengakuan Yesus saja kita jadikan sebagai acuan. Di dalam kitab saudara Yohanes 3 misalnya, Yohanes 3 nomor 14. Apa yang kemudian Yesus katakan di sana? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sekarang permasalahannya adalah ular yang ditinggikan Musa di padang gurun, apakah Tuhan? Bukan, tetapi kemudian ular tembaga itu bisa memberi hidup.
Oke? Coba Anda baca satu perikop di Yohanes 3 nomor 14 terkait cerita ini. Nah, Yesus juga begitu. Apabila kamu melakukan hal yang sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Berarti ular, patung tembaga yang ditinggikan oleh Musa alaihissalam dan juga Yesus yang ditinggikan sebagai nabi, sama-sama kedudukannya, dan mereka bukan Tuhan, mereka adalah oknum pilihan Tuhan kemudian. Nah, sekarang Yesus ingin ditinggikan. Kalau Anda mengatakan bahwa lihat Bible secara utuh, maka saya ajarkan kepada saudara, lihat Yesus secara utuh. Apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 28. Ini pengakuan Yesus. Kenapa Anda mempersempit jarak daripada pengakuan Yesus itu sendiri? Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Kata Yesus. Kalau kata Yesus Anda sudah tidak mau dengarkan, lalu kata siapa lagi yang Anda ingin dengarkan? Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Meninggikan itu maksudnya memuliakan. Tidak mesti tertutup, bukan. Tapi meninggikan dia. Ketika Yesus ditinggikan, barulah kamu sadar, kata Yesus, bahwa akulah dia. Akulah dia siapa? Akulah Mesias. Gak ada jalan akulah Tuhan, akulah pencipta. Gak ada jalan. Kenapa? Bung, kalau Anda percaya kepada Bible, saya harap Anda berbicara berdasarkan Bible. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Belum jelas nasib kita seperti apa kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan sama seperti Yesus, sebab Ya, diulang sedikit nanti Bang Juma. ini enggak, Bu, ini pernyataan akurat dari Yesus. Apabila kata Yesus mengatakan, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan ya. Nah, kalau Yesus Tuhan, berarti kita Tuhan. Karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi jangan Anda mengatakan, jangan Anda penggal-penggal, jangan Anda mengambil satu ayat dalam Bible, lihat Bible secara utuh. Justru saya katakan kepada saudara, ending dari pengajaran Yesus itu, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kita Tuhan. Kalau Yesus pencipta, berarti kita juga pencipta. Makanya saya katakan, memahami perkataan Yesus itu. Ego emi. Akulah dia atau akulah aku. Oke? Nah, ketika Yesus mengatakan akulah dia, dia siapa? Mesias. Apa itu Mesias? Perantara orang-orang sebagai wakilnya muka bumi, untuk Tuhan melakukan mukjizat, untuk Tuhan melakukan tanda-tanda, untuk Tuhan melakukan kekuatan di tengah-tengah manusia melalui perantaraan Mesiasnya. Sekali lagi saya katakan, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bahaya kalau Anda tidak percaya kitab Anda sendiri. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah. Kalau Anda tidak percaya, ini bahaya. Yesus itu adalah manusia yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai Tuhan. Tidak. Sebagai pencipta, tidak mungkin. Yesus ditentukan oleh Allah dan dinyatakan kepada Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tanda-tanda yang Yesus lakukan, yang Tuhanlah sebagai inti dari apa yang Yesus lakukan itu. Dan Yesus hanya perantara. Baca dalil dari kitab saudara. Bahaya. Kalau Anda tidak percaya kitab sendiri, itu bahaya. Sekira begitu saudara ya. Jadi akulah dia yang dimaksud di situ adalah Sang Mesias. Sang Mesias. Apa Sang Mesias itu? Mesias itu adalah orang yang diurapin
orang yang dipilih Tuhan sebagai perantara kepada Bani Israel. Jangan dituhankan. Anda terlalu jauh, Anda sesat. Kalau Anda menuhankan Yesus berarti Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Hati-hati. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, kita tetap berdiskusi dengan baik. Bahwasannya apa yang dikatakan Bang Zuma dari tadi mengatakan saya tidak pernah menggunakan dasar dari Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan tentang hal-hal apa yang sudah tertulis dalam Alkitab, seolah-olah saya tidak pernah membahas dari awal sampai akhir ini ya. Jadi saya pikir percuma saya bicara di sini tentang Alkitab yang sudah kita paparkan sepanjang ini. Bicara tentang Mesias, berbicara tentang datangnya dia sebagai manusia. Jelas Abang Suma udah mengatakan bahwa dia memang datang sebagai manusia, dan itu terkonfirmasi di Yohanes 1:14. Bahwa firman itu turun menjadi manusia, itu tidak ada salahnya dan harus ditinggikan manusianya. Dan di sini tidak ada penyesatan. Kami yang percaya kepada siapa bilang kami akan masuk neraka atau kami akan tersesat atau kami antikristus? Tidak ada di sini, malahan kami memang benar dan tepat bahwa kami percaya bahwa dia datang serupa dengan manusia. Karena turun menjadi manusia, dia harus mengosongkan diri Bang Suma. Dan tepat sekali apa yang kau katakan bahwa dia harus turun menjadi manusia. Bukan berarti kita menyembah manusianya, kita menyembah keilahiannya dia. Dia datang mengajar sebagai manusia, maka di dalam Yohanes 34, Yohanes berapa itu 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Benar, pekerjaan yang harus dia lakukan menyelesaikan adalah pekerjaan secara manusiawinya harus dilakukan, tetapi keilahiannya tetap ada dari awal sampai akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi itu tidak ada masalah Bang. Dia pekerjaan yang harus dia kerjakan untuk mengajarkan manusia supaya manusia dapat berhikmat, bijaksana, punya cinta, punya kasih, berlaku baik, terpuji, mulia. Itu yang dilakukan. Mengajar kita untuk hidup jauh lebih baik, berbakti kepada Allah itu sendiri. Makanya Yesus turun serupa dengan kita supaya dia bisa menjangkau kita. Kalau tidak, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Musa saja dia hanya cuma melihat cahayanya dia saja. Maka dengan demikian betapa cinta karena besar kasih karunia Allah. Maka dia harus menurunkan yang namanya anak yang tunggal itu. Dan dia adalah dia itu sendiri. Akulah dia itu. Dia adalah anak yang tunggal itu. Bapa itu sendiri, firman itu sendiri yang turun menjadi manusia. Mereka adalah satu kesatuan. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti dia hanya ingin mengajak kita untuk pekerjaannya dia saja. Tidak. Bahwa kita memang harus menyembah dia sebagai anak Allah itu sendiri. Yaitu manusia yang ditinggikan sebagai Allah. Anak Allah yang tinggi. Yang harus ditinggikan, dimuliakan. Maka Yesus berkata demikian. Jangan lagi Bang Suma berkotak-katik ke sana sini. Orang yang percaya kepada manusia dan harus tersesat, antikristus. Bukan begitu Bang. Karena memang sudah terkonfirmasi di dalam Yohanes. Dia harus datang serupa dengan manusia. Jelas kan? Mana saya lari dari firman ini? Saya tidak melarikan diri dari firman-firman yang ada. Saya berbicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab sesuai dengan pemahaman saya saat ini. Tetapi itu kalau pemahaman Abang Suma mengangkat dari Alkitab dengan demikian, ya itu terserah, itu Abang punya pemahaman. Karena saya yakin dan saya percaya bahwa Abang sedang meyakini umatmu. Abang sedang meyakini domba-dombamu. Supaya domba-dombamu itu tidak lari dari kandangmu. Kan begitu Bang Suma. Sama seperti dengan kami juga, kami harus meyakinkan kepada domba-domba kami supaya mereka jangan tersesat. Bukan berarti kami tidak menyembah kepada Allah yang benar. Kami sudah
menyembah kepada Allah yang benar. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa. Dia berbicara sebagai manusianya, mengajarkan kita kepada bahwa kita harus menyembah kepada Allah yang Esa itu, yaitu Bapa yang Maha Kuasa itu. Dia mengajarkan kita kepada kita. Dia menyatakan dirinya bahwa kita harus benar-benar meyakini dia adalah Allah itu sendiri. Makanya dia berkata kepada Rasul Thomas, dia mengatakan betapa bahagianya. Berbahagialah orang yang tidak. How happy those people who didn't see but believe. Betapa bahagianya orang yang tidak melihat namun percaya. Itu kan luar biasa. Ya, sebagai saya seorang yang tidak melihat dia, tapi saya percaya. Dan itu hal yang luar biasa. Maka, Bang Zuma sekali-sekali, jangan pernah mengata demikian. Maka kita kembali ke Roma bahwa dia adalah Allah nenek moyang. Dia yang kita patut sembah dan muliakan. Sampai selama-lamanya. Itu di dalam Roma 9, ya, ayat 5. Kita lihat, jangan hanya lihat separuh-separuh. Jangan hanya lihat di Yohanes dengan ayatnya ini terus Abang Suma comot terus mengartikan dengan definisinya sendiri. Bukan begitu, Bang. Maka di dalam Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada dalam keadaan sebagai manusia loh. Ya. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu yang kita bahas dari tadi. Tapi Abang Suma selalu lari dan tidak mau memahami tentang hal ini. Ia adalah Allah. Dengar baik-baik. Dia, Yesus itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin, Abang. Itu Bang Suma. Itu kira-kira. Jadi Banyuma lagi dibawa dulu. Sebentar. Banyuma lagi dibawa. Oh iya, oke. Bro, Baik. dari mana dasarnya Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah? Yesus itu manusia loh. Allah itu bukan manusia. Dari mana urusannya? Oke, Coba Banyuma udah naik. Banyuma udah naik. Aku sapa dulu. Udah, lanjut aja Bang. Pak Ade. Bang Selebes. Assalamualaikum Pak Ade. Tatugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Lanjut Abang dah. Suaraku gimana? Mantap. Mantep. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gini Bang, Anda tidak membawa data. Data yang Anda bawa hanya surat Pang Farisi, yang mana Yesus menasihatkan muridnya Bani Israel kepada domba-dombanya agar waspada kepada Paulus. Anda saya minta wakililah Yesus sekali-kali. Anda berbicara Yesus itu Tuhan, mana data Anda? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Ya, wa ikhwara dengan setan di dalam menyesatkan manusia. Saya minta data, dalilnya mana? Seperti apa yang Anda konsepkan terkait dengan narasi Anda. Itu iman Anda kan? Tetapi iman Anda justru itulah yang diwanti-wanti Yesus agar Bani Israel jangan seperti Kristen. Pahami itu dulu. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai domba, sekali lagi sangat minim ilmu Anda ini. Yang disebut domba itu Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, yang disebut domba itu Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, Anda serigala yang nyamar Bani Israel. Tapi nggak usah terlalu jauh Bang, nggak usah terlalu jauh. Saya berharap Anda mewakili Yesus ketika Anda bernarasi. Ya jangan saya yang mewakili Yesus, Anda mewakili Paulus. Iman Anda itu intisari daripada pengajaran Paulus. Menganggap Yesus anak Maria sebagai Tuhan, itu ilmunya dari mana? Dari Paulus, Bung. Ya, saya rindu gitu loh, rindu sekan Kristen yang bisa mewakili Yesus. Bukan Yesaya 63 nomor 9. Ini Yesaya, Tuhannya Bani Israel loh, yang kemudian menyampaikan firman kemudian kepada Nabi Yesaya.
Apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya pada saat itu? Apa yang Tuhan katakan? Coba. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri. Sementara Yesus, Yohanes 17 nomor 3, harus dikenal sebagai apa? Sebagai utusan. Nah, sedangkan Kristen ini adalah gelombang kekufuran, kekafiran yang berasal dari Romawi, nyebrang lewat Belanda masuk ke Indonesia. Anda sekarang mengaku sebagai Yesus, sebagai pengikut Yesus. Dari mana ke mana, Bang? Ya, saya rindu ingin berdiskusi dengan orang Kristen yang tampil mewakili Yesus, sabda-sabda Yesus yang menjadi konsumsi untuk disampaikan. Tapi faktanya kan tidak. Justru saya yang mewakili Yesus di sini. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan untuk aku kerjakan dan aku selesaikan. Terus ketika Yesus kemudian melakukan suatu gerakan, tindakan, mujizat dan seterusnya, itu bukan dari diri Yesus. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kok kamu mampu membangkitkan orang mati? Yes, karena aku sedang melakukan pekerjaan Bapa. Loh, kok kamu bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan? Ya, karena aku sedang melakukan pekerjaan Bapa. Kok kamu bisa mengutus malaikat? Yes, karena aku sedang melakukan pekerjaan Bapa. Kalau dari diriku sendiri, aku tak sanggup. Saya menghargai iman saudara. Saya menghargai iman saudara. Itu adalah iman saudara. Sebagai orang Kristen yang anti terhadap Yesus, saya hargai iman Anda. 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos. Planos artinya pembohong, artinya penipu. Anda lah ini penipu dan pembohong itu. Anda sudah tahu Yesus itu manusia. Anda sudah tahu Maria melahirkan manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Anda penipu, Anda pembohong. Makanya Al-Quran mengatakan sekali lagi, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, ini sesi yang saya harapkan. Setelah ini Anda berbicara, tolong jangan cuman cuap-cuap, jangan hanya merepet, jangan hanya curhat, jangan hanya melampiaskan kesakitan hati Anda, tetapi tolong tunjukkan bahwa Anda itu mewakili Yesus. Tolong bantah dalil saya. Ini pengakuan Yesus, bukan dalil suma, bukan pengakuan suma. Saya hanya menyampaikan apa yang Yesus katakan. Ingat, ini adalah satu data yang harus Anda selesaikan. 1 Yohanes 3 nomor 2, anak-anakku yang terkasih, belum jelas seperti apa nasib kita kelak, tetapi kita akan melihat Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya. Lah, dalam keadaan Yesus yang sebenarnya itu, Yesus itu sebenarnya apa sih? Ayam? Kucing? Malaikat? Manusia? Atau Tuhan? Sebab kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus itu kucing, berarti kita kucing. Kalau Yesus ayam, berarti kita ayam. Kalau Yesus Tuhan, bahaya, berarti kita juga semua adalah Tuhan. Cobalah, pakai logika dan pakai dalil. Yesus mengatakan dalam Matius 24, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, bukan dengan curhatan, bukan dengan merepet, bukan dengan doktrin dan dogma, tapi dengan akal budi. Berarti Anda harus berdialog dengan Bang Suma dengan akal, jangan akal-akalan. Silakan. Bang Suma, terima kasih. Bang Suma, terima kasih. Kayaknya berbelit-belit aja Bang Suma dari tadi, hanya bernarasi dengan hanya mengakui bahwa abang itu benar-benar menegaskan tentang perkataan Yesus. Tetapi Anda adalah sebetulnya bukan mengatakan mewakili Yesus itu sendiri. Anda sedang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Yesus itu sendiri. Karena umat Kristen sudah meyakini dia adalah Allah itu sendiri yang datang sepenuh sebagai manusia. Makanya dari tadi Anda mengatakan, Bang Suma mengatakan bahwa domba-domba hanya khususnya untuk orang Israel. Tetapi kalau kita lihat dalam Yohanes, ya Yohanes 4 ayat 21, kalau kita baca dari percakapan perempuan Samaria, itu harus Anda mengerti. Perempuan Samaria itu orang dari mana? Dia itu orang yang bukan bangsa Israel, dia masih keturunannya kecampuran. Berarti dia mewakili kita, maka Yesus sudah tahu kayak gitu. Makanya kata Yesus kepada perempuan itu, percayalah kepadaku,
hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, maksudnya di Israel, dan bukan juga di Yerusalem, ya kan? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari Lawan bangsa suaranya. Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Ini kan dia berbicara, dan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan berarti keselamatan itu hanya Yesus melakukan untuk menyelamatkan domba-dombanya yang hilang di orang Israel saja. Tetapi kita diminta untuk menyembah dia. Dia menyelamatkan kita semua. Dan bukan hanya menyembah di Israel sana saja. Kita bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita duduk di mana kita bisa berdoa. Kita bisa menyembah dia. We can worship him from anywhere else. Tidak ada masalah. Makanya Yesus menegaskan di sini. Jadi dari tadi abang semua hanya memutar, ada satu ayat yang harus Anda tekankan, sedangkan ayat yang lain Anda tidak mau mengartikan. Nah, inilah yang sebetulnya, inilah yang namanya antikristus itu yang sudah datang. Sebenarnya abang semua, kalau saya terus terang, Anda adalah antikristus itu sendiri yang sedang menyesatkan orang Kristen. Makanya penegasan bahwa Anda telah, ini sebetulnya nubuat orang-orang Kristen, bahwa Anda sedang menyesatkan domba-domba yang ini. Kalau orang Kristen yang tidak memahami, mereka yang punya pemahaman yang dangkal, yang sederhana, mereka sudah terjebak dengan pemahaman apa yang sudah dinarasikan oleh Oke, host kita tiktokan aja kayaknya kelamaan ya. Tidak ada poinnya pun, cuma curhat. Jadi kita tiktokan aja, Bang. Saya kasih data kepada saudara. Saya kasih data kepada saudara. Yeremia 50 nomor 17. Yesaya, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3 dan nomor 8. Tak ajarin pada saudara. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Tolong tunjukkan di mana dalilnya orang Romawi dan Yunani itu disebut domba. Silakan. Ingat, pada saat Yesus mengajar, pada saat Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel, di sekeliling dia ada non-Yahudi dari kalangan Romawi dan kalangan Yunani. Oke, tolong tunjukkan data di mana orang Roma dan Yunani disebut sebagai domba. Sedangkan ingat, wanita Samaria di dalam Matius 15, ya, Matius 15 nomor 22 nomor 23, Yesus malah mengusir dan mengatakan wanita non-Yahudi itu sebagai anjing. Mohon maaf, tolong tunjukkan kepada saya orang Roma sebagai Kristen pertama kali yang disebut Yesus sebagai domba. Kalau Romawi saja disebut anjing, lantas Anda yang bukan orang Roma disebut apa oleh Yesus? Tolong pakai data ya, jangan asumsi, jangan curhat. Silakan. Ada curhat di sini, Abang Suma. Apa yang Oke, saya silakan datanya, Bang. Iya, gini Saya sudah Abang. kasih data yang disebut domba itu Saya Bani Israel. mengerti, saya mengerti Yeremia Bang Suma. 50 nomor 17, Yeremia masalah. 23 Ya, saya nomor angkat 2 data nomor dari 3. itu. Silakan. Saya angkat Silakan. data dari itu. Saya angkat data dari itu bahwa dia turun untuk bangsa Yahudi kan. Orang Israel Iya. membebaskan domba-domba yang Untuk domba yang sesat, yang Iya, sesat dari domba-domba Israel. yang tersesat. Itu maksudmu yang di garis Maksudnya bawah apa? adalah orang Israel aja kan, bangsa Israel aja yang Nah, tersesat memang kan. yang Bung, saya katakan yang disebut domba itu Bani Israel. Ya, domba itu Datanya Bani ada Israel. kan? Benar, Yeremia karena dia 23 turun. nomor 2 Ini nomor apa? 3 kan? Karena dia turun di kalangan Yahudi. Kalau dia turun di kalangan orang Asia kan tentunya berbeda, Bang. Aku Abang diutus dengarkan. hanya kepada domba yang sesat dari Domba, Bani benar, Israel. karena dia Tunggu. dia berbasis kepada Bani Matius Israel, Abang. 15 nomor Dia kalau misalnya dia 24. turun ke bangsa Diam. Kalau hanya jualan obat di gereja, Bang, jangan di Kalau sini. dia turun Kalau di cuma bangsa jualan Asia, obat di gimana? gereja, jangan di depan saya. harus Saya menjadi ini dulu. ahli kitab.
Saya tidak peduli dengan Matius dosa, tapi 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Benar. Domba Hadapi yang saya dengan tersesat data bukan dong. Gini aja Bang Juma. Stop dulu. Ini Bang Juma ngomong, Anda ngomong gini aja. Anda dengarkan Ada dulu. ilmu Anda ini dikasih Anda waktu dulu tapi dengarkan nggak ada. statement Bang Juma, baru Bang Juma bertanya, Anda jawab coba. Silakan kasih pertanyaan satu Bang Juma. Silakan. Saya sudah kasih data yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Dan Tuhan hanya memberikan hukum kepada Bani Israel. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Baca Yeremia 31 nomor 31, 32. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada Bani Batak, Bani Madura, Bani Toraja, Bani Papua, nggak ada. Ente siapa, Bung? Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Datanya sekali lagi saya katakan, ya, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, Yeremia 50 nomor 17. Bantah saya pakai data bahwa Romawi dan Yunani, apalagi Batak, Toraja, Ambon, Papua, Flores disebut domba oleh Bani Israel. Itu mimpi dan itu ngibul, itu pembodohan namanya. Silakan, saya butuh Silakan, data. Mbak. Ya silakan. Bani Israel itu silakan. Pakai data, Bro. Bani Israel yang dikatakan oleh domba-domba itu adalah sebuah ungkapan yang disampaikan kami sebagai orang Kristen menganggap bahwa Yesus adalah gembala dan kami adalah domba-dombanya. Itu adalah satu ungkapan yang dipaparkan. Data, jangan cuma curhatan gereja, Bang. Baik-baik, ini data saya kasih ya, Bang. Datanya Ya, bahwa silakan. datanya bahwa seorang perempuan Samaria ini kan bukan orang bangsa Israel dia. Yes. Kenapa? Loh, iya kan? Ya, Kenapa terus Yesus Yesus mengatakan kepada wanita ini dengan sebutan apa? Kenapa Yesus mengatakan percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa. Tunggu. Yesus menyebut wanita Samaria ini dengan sebutan apa? Gelar apa, Bang? Iya. Kan dia berbicara, berarti wanita Samaria ini orang mana, Bang? Guguk. Dijawab dong, guguk gitu loh. Pakai data dong. Saya mau nanya Matius 15 nomor 23. Yesus menyebut wanita ini dengan sebutan apa? Dengan gelar apa? Jawab, Bro. Sebutan apa? Sebutan apa? Dia kan orang perempuan Samaria. Enggak. Bukan Yohanes, itu Yohanes 14, yang dimaksud Bang Suma Yohanes 15. Iya, jadi sebutan untuk perempuan itu adalah guguk, Bro. Guguk. Anjing. Guguk. Ya, kata anjing kan. Nah, begitu. Terus Anda sudah tahu non Yahudi disebut Yesus dengan panggilan guguk. Sekarang dari mana ilmunya? Anda yang bukan Bani Israel mengaku domba. Dari mana? Dari Dengar mana? baik-baik, dengar baik-baik Bang Suma. Semua yang Mana? ada pada itu, pemahaman itu adalah alegoris. Ungkapan yang Alegoris. dikatakan. Emang, dengar baik-baik. Emang, sebab Iya. Iya, saya paham. Itu adalah alegoris. Tidak mungkinlah wanita itu adalah guguk beneran. Saya minta maaf. Gak mungkin Abang guguk kalau beneran. saya mengatakan abang adalah dombaku, bagaimana? Gimana? Apakah, misalnya, ini saya minta maaf dulu. Saya mengatakan Ya. abang adalah dombaku dengan identitas sebagai seekor binatang. Apa abang tidak kecewa? Saya bukan domba. Saya bukan Bani Israel. Iya, ini kan makanya saya bilang apa, abang? Eh. Abang itu harus memahami tentang bahasa alegorik atau ungkapan bahasa. Loh. Kenapa kita jadi belajar bahasa Indonesia ini? Wanita Samaria alias non Yahudi disebut oleh Yesus dengan sebutan guguk. Benar, itu tidak ada masalah. Terus? Tema yang dibuang. Tidak ada kepada- masalah. Terus dari mana Anda mengaku domba? Anda siapa? Loh, itu kan cuma bahasa ungkapan aja. Memang anjing Loh, itu nggak bisa siapa? gitu. Sekarang saya Nggak bisa. mengatakan apa? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Iya, benar. Itu pengakuan Yesus sendiri. Loh, itu adalah suatu ungkapan.
Abang kalau pergi ke padang gurun ya, abang pergi ke padang gurun. Oke, saya kasih Itu tahu. ungkapan Yesus, maksudnya ajaran Yesus. Aduh bang. Ada nggak yang sedikit berisi nih host? Ya, entar dulu. Diam dulu, sebentar, Izin bro, saya luruskan dulu. Anda Bani Israel atau bukan, bro? Ini sederhana aja dulu, dengerin dulu ya. Anda Bani Israel atau bukan? Saya Bani Indonesia, bukan Bani Bani Israel. Indonesia dia dan gimana? Mana pengakuan Yesus aku diutus untuk Bani Indonesia, mana? Tunjukkan dalilnya. Ini kan terjawab. Bang Suma itu tidak pernah Syukran. paham. Semua Bang Gelis boleh jawab. semua umat Muslim pasti Mana tidak paham dalilnya? hal ini. Aku diutus untuk Bani Indonesia, mana dalilnya? Mana? Memang tidak pernah dikatakan Tidak kafir ada. penyebaran. Berarti Anda ini adalah serigala yang nyamar domba. Tapi Masya Allah. mereka adalah Titina. mereka Berarti mewakili bangsa Anda ini Indonesia. adalah serigala. Maka pengajaran Yesus Kristus itu diajarkan kepada seluruh bangsa sampai ke bangsa Asia kecil. Yang saya ajarkan tadi itu ajaran Yesus loh. Tapi yang Anda ajarkan justru ajaran Paulus. Syukran. Bukan ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu sungguh benar karena dia berjumpa dengan Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Maka dia Dasar. Bentar, Bunda, bentar, nanti dulu. kabar gembira sukacita ini kepada seluruh umat manusia. Bunda, berat. Dasarnya adalah bahwa di dalam percakapan dengan perempuan Samaria bahwa kamu bukan menyembah di tempat ini lagi. Jadi bukan di Israel lagi disembah. Tapi di mana? Kamu bisa menyembah. Di mana? Menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan itu di mana saja kamu bisa menyembah. Roh yang dimaksud itu apa? Ya itu Allah itu sendiri, roh dan kebenaran kan. Aduh bang. Malu saya bang punya saudara kayak abang nih, pengetahuannya nihil. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ilmu nihil. Nihil ilmu, tapi ngotot. Gak ada ilmu abangku ini. Abang, cobalah sedikit belajar dulu baru tidak bisa diskusi. berkomunikasi dengan saya dari tadi. Gimana saya tidak punya ilmu? Saya punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu keluar dan ilmu merepet, ilmu curhat. Izin Abang, saya katakan sekali lagi, yang disebut domba itu Bani Yakub, yang disebut domba itu Bani Yakub. Oke, yang disebut antikristus itu Kristen. Coba saya tanya kepada abang saya ini. Itu menurut abang. Itu menurut Gini bang. Oh Aimi, dengarkan saya bang. Menurut abang ini Yesus itu Tuhan atau manusia? Kan itu sudah dibahas sejak dulu kala bang, nggak perlu dibahas lagi. Loh, karena kalau percuma penting kita akan itu membahas untuk Yesus saya adalah- tahu. Tapi abang, ini percuma kalau hanya kita ngambil tentang Yesus itu adalah manusia atau Tuhan, itu dari sejak dulu. Sudah zaman Nah, sekarang alianisme, kesimpulan akhirnya menurut saudara ini Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus adalah Tuhan. Nah ini dia makanya. Makanya saya katakan Anda antikristus. Tidak ada Anda yang antikristus, Bang Suma. bukan Antikristus kami. itu adalah dia yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Loh, Ayo. kami menerima Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia. Oke, Kenapa kami kalau bilang dia katakan- kalau dia datang sebagai manusia, kenapa Anda tuhankan? Loh, kan memang itu sudah terjadi demikian bahwa dia harus datang mengambil rupa sebagai manusia. Bagaimana dia harus memang seperti itu yang terjadi. Hai, Anda mengaku dia sebagai manusia. Oke? Tapi itu hanya di mulut. Faktanya Anda menuhankan Yesus. Berarti Anda menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Berarti Anda antikristus. Apa? Dia memang Tuhan, makanya kan dia harus dipuji sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa dia harus dipuji selama-lamanya? Kata siapa? Kata Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5. Roma itu karangan siapa bang? Roma itu karangan siapa? Ya Paulus lah. Ini kamu mau lagi masuk ke Paulus.
Makanya ku bilang, abang ini bukan pengikut Yesus, abang ini pengikut Paulus. Kan udah ku bilang tadi. Paulus kan? Tidak ada masalah karena Tidak ada masalah. Ya sudahlah, terimalah keadaan itu bahwa Anda adalah serigala yang nyamar domba, karena itu hanya Bani Israel. Orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus berarti dia adalah serigala. Gitu loh, Bang. Cuma Bani apa tuh, Bang? Saya Bani Adam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh Bani Adam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, berarti ente adalah serigala yang nyamar sebagai Bani Israel. Gimana, Bang? Ayolah, sedikit levelnya diangkat sedikit lah, yang sedikit berisi lah ilmunya. Saya yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun, ilmunya cuma segini, kan kasihan. Kabur. Itu Bang Evangelis, silakan, ada yang mau disampaikan Bang Evangelis. Bang Andi, Jangan aku tinggal kabur, 5 menit Bang Andi, sebentar. Ya, oke. Silakan, Bang. Thank you, host. Ya, saya Loncat, lari. loncat keluar. Kabur. Jelas Kristen. Iya, betul. Oke, Iya, silakan, lanjut. Bang. Ya, mungkin nyambung pertanyaan tadi ya. Silakan. Bahwa Yesus itu anak Allah yang memang jadi anak manusia, jadi datang sebagai manusia. Itu jelas-jelas tercatat di dalam Alkitab ya. Harusnya dengan cara itu pemahamannya pasti akan benar gitu. Nah, pasti itu bermula dari dia itu adalah utusan, karena Yohanes 3 ayat 16 memang bilang begitu. Allah itu mengeruniakan anaknya. Nah, mengeruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya. Nah, Ya, dia percaya? ini yang percaya. Tidak akan Ya, percaya. binasa. Melainkan Oke, tidak akan binasa. beroleh hidup yang Oke. kekal. Jadi itu Oke. menarik di situ, karena ini rupanya masalah hidup yang kekal. Kenapa Allah Oke, baik. menceritakan Yesus? Baik. Kalau tidak perlu Baik. hidup kekal, ya nggak perlu nih. Oke. Nggak perlu ada Yesus Baik. kan. Nah, Yesus Berarti hidup kekal itu, Bang, berarti hidup kekal itu diterima ketika kita percaya kepada Yesus. Setujukah kita? itu adalah pintu Betul. masuk. Oke, baik. Jadi tidak Sekarang semua ketika orang Yesus, percaya kepada Yesus, oke, baik. itu kemudian Ketika Yesus mengatakan, Mm-mm. oke, baik. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri, apakah saudara percaya? dia memang hanya karena dia diutus, maka dia hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Oke. Berarti dia bukan Tuhan itu sendiri, kan? Dia adalah anak Allah yang kemudian lahir. Kalau kita lihat Lukas 1 ayat 35, dia memang yang kudus, anak Allah. Yang lahir melalui Oke. perawan manusia, melalui Roh Kudus gitu. Kalau Baik. Bang Zuma langsung Berarti- loncat bukan Tuhan, tadi kan Bang Zuma bahas-bahas khotbahnya Petrus yang kisah 2. Kalau mau konsisten, itu di ayat 38 kalau nggak salah, kan khotbah yang sama. Jadi kalau kita percaya khotbah yang sama kan, yang di ayat 36, Petrus bilang, kaum Israel, Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus. Nah, mungkin kita bedah di situ kan, kenapa tiba-tiba cerita dari yang kita sudah pakai nih, dasarnya tadi di ayat 22 ya, kalau nggak salah kan. Bahwa memang Allah melakukan mujizat lewat dia, dan memang Bapa yang bekerja Oke, di mari dalam kita bedah. Yesus. Oke, baik. Kita bedah ya. Nah, sekarang gini. Ketika ada seruan kemudian, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah dalam hal ini adalah Elohim, Tuhan.
telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, mari kita lihat Tuhan di sini maksudnya apa? Kurios kan? Kurios ini apa? Sayyid. Sayyid ini apa? Orang yang dimuliakan oleh Tuhan, orang pilihan. Betul. Dia adalah nabi, dia adalah rasul. Betul. Lalu apa masalahnya ketika Yesus itu dijadikan menjadi rasul, dijadikan menjadi nabi dan Nggak ada masalah. Dia lah. Mesias, orang yang diurut? Tak ada masalah Islam itu. Ketika ada sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang kami sebut dengan Isa, Iso, Yesua, maka kemudian dia adalah nabi, dia adalah sayyid, dia adalah al-masih. Nggak ada masalah di sana. Yes, no issue. Yang masalah itu adalah ketika al-masih ini atau kurios ini dituhankan, disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Itu Disembah yang itu keliru. nggak boleh Tapi itu. kalau dia didudukkan sebagai mar, Yes. nah itu dia. Itulah yang terjadi dengan Kristen. Makanya tadi itu kabur. Ini bagus nih. Diskusi ini mudah-mudahan bagus kan. Nah, silakan. Saya nggak mau motong Silakan. kan, teman. Iya, silakan. Ya, saudara saudara sebangsa kita. Jadi gini kan. Iya, silakan. Bang. Kalau Silakan. kita lihat Kabur Bang Suma, Ya. karena baterai saya lobat. Jadi jangan bilang saya kabur ya Bang. Saya lobat. Bukan lobat, Bang. Lobet. Ya lobet lah, lobet. Ya, Selanjut ya. ya lobet. Ya, Iya, jadi silakan. ya, jadi hidayah yang kita terima nih untuk menerima apa maksudnya Elohim Yahweh untuk kemudian mengeruniakan anaknya itu adalah memang untuk supaya yang binasa, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih sang penguasa satu-satunya, yaitu pencipta kan, pencipta langit dan bumi kan gitu. Dia itu memang keinginannya. Mengutus. Gitu. Jadi dia mengutus Yesus. Kan jelas-jelas di Yohanes kan dia mengutus Yesus. Yohanes pasal Oke. 3 gitu, 17:3 kan dia mengutus Oke. Yesus. Nah, mengutusnya ini yang kita perhatikan nih. Soalnya gini, Bang. Ketika tulisan Tuhan di situ, kenapa tidak orang pakai rasul, nabi? Kan kita pingin telaah aja gitu kan, gitu. Kita nggak membahas literasi atau referensi nih. Tapi kalau sampai orang tulis di situ, kira-kira dari sisi mana nih? Nah, saya punya perspektif itu. Kalau saya menjelaskan ini, dan kemudian itu yang membuat membuat saya bisa peacefulness gitu ya, untuk kemudian mengakhiri hidup dan kemudian pindah ke dunia yang akan datang, itu tentu saja itu tujuannya kan begitu ya. Kalau saya melihatnya begini, bahwa perjanjian damai yang diadakan oleh Allah sendiri di dalam Yehezkiel 37 itu, dia kan memperbaharui perjanjian damainya dengan Israel. Dia memperbaharui karena dikatakan bahwa mereka telah menyangkal, mereka telah mengingkari, dan Allah sudah menolak Israel itu. Ibrani pasal 8 juga bilang begitu. Nah, itu perjanjian damai. Nah, perjanjian damai ini perjanjian baru. Nah, perjanjian yang baru ini dieksekusi itu melalui Allah sendiri mengutus anak tunggalnya gitu ya, untuk menjadi lahir melalui yaitu melalui Lukas 1:36 itu melalui Maria kan, oleh Roh Kudus, yaitu anak Allah. Jadi anak Allah ini kemudian lahir ya karena lahir dari manusia, anak manusia gitu. Jadi tempelan anak manusia ini benar-benar bukan hanya frasa anak manusia, tapi huruf besar kan, anak manusia. Ini pernah kemudian dinubuatkan oleh Daniel sebelumnya, ya kan? Bahwa memang aku lihat anak manusia. Oleh Daniel sebelumnya. Ya, nah, saya tuh itu melihat gini, Bang Suma. Kalau Bang Suma pelajari Wahyu 22, yaitu wahyu dari Allah sendiri kepada Yesus yang dituliskan oleh Yohanes melalui malaikat-malaikat kepada dia, itu di ayat 1 dan 3 itu memang di tahta Allah, di surga itu, kata surga itu di dalam wahyu itu lebih jelas, namanya Yerusalem yang baru. Itu disebut bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, jadi bagi saya jelas bahwa nanti di Yerusalem baru, di tempat hidup yang kekal itu ada tahtanya
Allah Bapa penguasa satu-satunya, dan kemudian ada Allah Anak. Tetapi di situ udah disebut tahta anak domba. Jadi perjalanannya kalau saya melihat ya, dari saya ya, seorang anak Allah dikaruniakan, kemudian lahir dari Maria, jadi anak manusia. Makanya waktu Yesus ditanya, "Hei, engkaukah Mesias, anak yang terpuji?" Nggak berani kan orang Israel bertanya anak Elohim atau anak Yahweh kan? Anak yang terpuji, Yesus jawab, "Akulah dia." Jadi dia bilang, "Akulah dia." Persis waktu di Yohanes 4 ya, kepada perempuan Samaria, dia bilang, "Engkau kan Mesias, kami menunggu Mesias dan Kristus." Dia bilang, "Akulah dia." Tapi dia bilang begini, "Kamu akan melihat anak manusia ditinggikan." Jadi menarik tuh, ada anak Allah yang lahir di Lukas 1 ayat 35. Tiba-tiba dia mengaku jadi anak manusia. Betul, karena dia lahir kan, jadi manusia. Tapi bukan anak manusia seperti kita yang lahir dari rahim juga. Gitu kan? Dia anak manusia. Nah, karena dia taat kepada Bapaknya yang mengutusnya, itu ada yang menarik di situ. Itu yang saya pahami. Dia jadi anak domba, karena domba itu dikorbankan. Sehingga dia jadi domba dikorbankan untuk apa? Penebusan. Itu kita bicara topik lain lagi. Tapi anak domba ini kemudian dia ditinggikan, kemudian dia juga dikaruniakan kuasa di bumi dan di surga, dan kemudian kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, ya kan? Yang olehnya katanya semua orang di bumi, di langit, di bumi di atas, di bumi di bawah, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu ya. Itu Filipi 2 kan ya. Jadi ada sesuatu di situ kan. Nah, anak domba ini tiba-tiba di Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 3. Kalau kita lihat, dan Udah panjang banget Bang, biar ditanggapi Bang Juma Bang. Gantian Bang. maaf, dipotong ya kalau ini ya. Silakan. Iya, lagi-lagi sama aja Bang dengan yang tadi gitu ya. Jadi anak orang ini dipaksakan kemudian menjadi Tuhan dengan berbagai macam alibi yang digunakan kemudian. Asumsi, penafsiran, pemahaman, asupan data-data yang kemudian disuplai dari pengajaran orang Farisi, yaitu Bapak Paulus. Sekarang begini, kalau Anda mengaku Yesus itu sebagai anak Tuhan, Maaf Bang, betul. Tuhan dalam perspektif dari orang. semua ayat yang saya kasih, tidak ada ayatnya Paulus satupun. Oke, tapi konsep yang Anda jual kemudian, Enggak, saya nggak jual konsep. Saya karena begini, Potong dulu Bang, tadi Anda dibiarkan lama loh Bang. coba Anda jelaskan ke saya, anak Allah ini apa? Anak Allah ini apa sebenarnya menurut saudara? Tuhan kah? Pencipta langit dan bumi kah atau apa? Coba. Anak Allah ini adalah yang dikaruniakan oleh Allah kepada dunia. Itu Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Lukas 1 ayat 35. Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi kan? Oh, bukan dong. Bukan. Berarti dia hanya nabi kan? Dia juga nabi. Dia Al-Masih kan? Dia nabi, dia raja, dia juga. Ya udah selesai. Tadi cuma satu aja Bang sebenarnya. Makanya saya cuma mau seirama dalam mungkin perjalanan berbeda gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa kalau kita konsisten bahwa ini udah ditulis di sini menjadi Tuhan, kita juga harus melihat bahwa ini udah ribuan tahun ditulis di sini. Aku baru 50 tahun umurnya nih. Ya kan? Belum apa-apa. Ini ditulis di sini. Nah, saya menangkapnya dengan hidayah tentu saja kan, bukan literasi nih. Ya kan? Nah, saya melihatnya gini, Bang. Saya kebetulan secara khusus eksposisi wahyu. Jadi, saya melihat menerima semua ini itu dari sana. Kalau Abang lihat Wahyu 22 ayat 1 dan 3, memang di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi ada dua tahta gitu. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya dua tahta, Bung. Kalau Anda iya, Yesus ini hanya utusan, udah selesai kan utusan. Gitu. Iya. Jadi ya, kalau berarti dia bukan dia Tuhan. Sebentar, kita harus mengerti juga kan? loh, ia mengatakan Tuhan itu kan Bible Indonesia, Bung. Oke, kalau gitu kita bahas Iya kan? referensi. Sedangkan original teks kitab saudara kan bahasa Yunani. Di situ disebut kurios. Kurios itu tidak bisa menjadi theos, nggak bisa.
teos yang bisa menjadi kurios. Saya setuju, Pak. Jadi Saya kalau setuju. ada teos dipanggil kurios itu bisa. Tapi kalau kurios tidak bisa dipanggil teos dia. Setuju, Nah setuju. sekarang sama. Nah, Setuju. Oke. Saya Sekarang setuju itu. Nggak ada. Itu penting loh, Bang Zuma. Oke, Penting sekali, setuju. Penting sekali itu. Oke, Supaya teman-teman juga oke. Nah, bahwa tidak ada. Oke. Nggak bisa Anda diajak diskusi. Anda cocoknya Lanjut, di Bang ini Zuma, di lanjut. apa? Di gereja gitu. Ya. Kamu diam dulu. Nah, sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Kitab Anda dalam bahasa Indonesia ini ada kata Tuhan, ada kata Tuhan. Nah, coba Anda jelaskan ke saya, bolehkah Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia itu diartikan dengan Tuhan? Misalnya Tuan Jokowi atau Tuan Suma atau Tuan Handi. Bisakah kemudian disebut Tuhan Handi atau Tuhan Suma? Coba, ini dalam skala rasa bahasa kita sebagai orang Indonesia. Bisakah disebut Tuhan Handi atau Tuhan Suma? Silakan. Tidak. Nah, tidak Pinter. bisa. Kalau Yesus bisa nggak disebut Tuhan Yesus? Bisa. Lanjut. Boleh saya jelaskan? Iya, Atau pendek iya. aja? Iya, silakan. Oke. Iya, silakan. Jadi kenapa dia jadi Tuhan? Mungkin Abang sudah sering juga bahas 1 Korintus 15 kan? Kan di situ saja yang terus terang aja beda. Makanya saya bilang tadi pernyataan Bang Suma tadi itu bagus. Theos ya tidak bisa jadi kurios, tapi theos itu bisa jadi kurios. Tapi kurios nggak bisa jadi theos. Itu betul. Jadi hanya ada satu penguasa satu-satunya, 1 Timotius 1. Nah, sekarang Oke, sekarang Yesus ini kenapa Anda bisa mengatakan dia adalah Theos? Dari konsep apa? Sementara Yesus hanya disebut kurios. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa Yesus itu Theos. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Karena Wahyu disebut ayat 1 sama 3. sebagai Tuhan Suma nggak boleh. Tapi giliran Yesus boleh disebut Tuhan. Itu kenapa bisa kayak gitu, Bang? Iya, Berarti makanya. Yesus bisa disebut Theos. Inilah yang Anda lupa tadi pernyataan saudara. Antara Tuhan dengan Tuhan. Tunggu, antara Tuhan dengan Tuhan. Tuhan bagi kita itu manusia. Dan manusia tidak bisa disebut Tuhan. Tuhan hanya untuk Tuhan. Tuhan bisa disebut Tuhan. Oke? Nah, sekarang ketika berbicara mengenai saya, Bang Suma bisa disebut sebagai Tuan Suma, tapi tidak bisa disebut sebagai Tuhan Suma. Kenapa? Karena Suma tidak akan pernah bisa berubah menjadi Theos. Nah, Betul. Itu betul. Betul sekali. Jadi antara Yesus tidak bisa disebut Theos. Tidak bisa. Memang tidak bisa. Saya tidak pernah mau menyebut Yesus itu sebagai Theos. Silakan. Dia adalah kurios. Gitu. Makanya kalau Lalu kenapa Anda menyebutnya Tuhan? dia itu Tuhan kan kurios di sini. Loh, Tahu kan? Tuhan di sini yang di ayat 35. Loh. Kan mulai dengan Inilah konteks. kesalahan kitab saudara. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus itu, kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani. Yesus tidak pernah disebut Theos, berarti Yesus tidak pernah disebut Tuhan. Kenapa kemudian kitab saudara Yesus disebut Tuhan? Dan dari penyesatan. Coba Anda sendiri mengatakan Yesus apa-apa. tidak bisa disebut Theos. Itu kan Tapi kitab perspektif saudara, itu. Tapi kitab Iya. saudara, Yesus disebut sebagai Tuhan. Nah, kenapa Iya, Bang Suma betul. Anda tidak bisa sebutkan Tuhan? Kenapa? Kenapa Bang Suma Anda sebut Tuhan? Kenapa? Karena Bang Suma itu tidak ditinggikan oleh Theos dan tidak dimuliakan oleh Theos dan tidak dikaruniakan kuasa di bumi dan di surga oleh Theos. Oke, kalau begitu, bisakah Musa disebut Tuhan? Tidak. Tidak bisa. Sementara Musa ditinggikan. Ya, tetapi dia tidak. Tetapi dia kan saya sebut 3. Saya sebut 3. Tidak Ya, pernah dikaruniakan Musa ditinggikan kuasa di bumi oleh dan Tuhan. surga.
bahkan Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengaku sebagai Tuhan kepada Bani Israel dan Harun sebagai nabinya. Kenapa Anda tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kak Musa. Kenapa? Sorry, Musa. Kenapa Anda tidak menyebut Musa ini sebagai Tuhan? Kenapa? Dia tidak dikaruniakan kuasa di bumi dan di surga. Oh? Iya, kalau Bang 1 Korintus jadi dengan 15 ayat 24 sampai 28, Allah sendiri loh. Theos sendiri. Yang apa? Baik. Yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan setelah itu, dia yang katanya ditaklukkan segala sesuatu itu di bawah kakinya, dia menaklukkan diri sendiri di bawah Theos. Nah itu. Dia menaklukkan dirinya sendiri. Musa pernah nggak menaklukkan dirinya? Musa pernah nggak menaklukkan dirinya? Konteksnya lain semua. Enggak, bukan gini. Kalau apakah Musa pernah menaklukkan dirinya? Untuk apa dia menaklukkan dirinya di bawah? Karena dia tidak pernah ditakluk, tidak pernah segala sesuatu ditaklukkan di bawah dirinya. Bukan, tidak ada ya. Kenapa Musa tidak demikian? Karena tidak ada orang Parisi yang menjual Musa menjadi Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Itu jawabannya. Itu premis. Itu hasil. Yesus itu kalabulo. Gimana Jauh ceritanya? sekali dengan Musa. Itu premis itu premis. Enggak, kita balik. Kan Bang Suma sering pakai 1 Korintus 15 dan itu menarik sekali ayat itu karena bicara kalau memang karena Yesus menaklukkan dirinya. Dan enggak, sekarang begini, bisa tidak Bapak yang di surga itu menaklukkan dirinya? Bisa tidak? Bisa tidak? Dia Allah, dia apa? Tuhan, Iya Tuhan. Bisa tidak Bapak itu menaklukkan dirinya? Bisa enggak? Bisa. Ya Bapak kan mengutus anaknya. Coba tidak ada ayat yang di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan Bapak menaklukkan dirinya? Di mana? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ada juga ayatnya bahwa tidak bisa. Loh, Ya kan? Tuhan tidak bisa mati. Anda baca Ulangan 32 nomor 39. Justru ya, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. 1 Timotius 6 juga begitu, bilang bahwa dia tidak pernah mengalami maut. Ya, dia tidak pernah. Itulah Tuhan. Sementara Yesus tidak bisa didudukkan di situ. Sebenarnya Yesus bagi Anda ini Bapa atau bukan sih? Bukan dong. Aduh, dari tadi kita bukan. Terus kenapa kemudian Anda memanggil dia sebagai Tuhan? Itulah masalahnya. Makanya gini nih, saya tabe Bang Suma, ya. Ya, saya di keluarga setengah-setengah. Jadi saya paham mengenai perbedaan. Maksudnya saya ingin juga melihat tiada Tuhan selain Allah. Yahudi aja. Kenapa Anda kemudian menjadikan anak manusia ini? Ini Anda tidak bisa diskusi baik soalnya orang bicara Anda bicara juga, jadi kita nggak nyambung. Anda kalau bicara saya diam. Jangan Anda tabrakkan argumen doktrin Anda ke kita gitu loh. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara yang disebut Tuhan itu adalah Theos. Yesus bukan Theos, tapi Anda memanggilnya Tuhan karena Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Ini apa maksudnya ini? Berarti Anda membuat Tuhan-Tuhanan yang lain. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhan itu ada berapa? Boleh tidak Anda jawab dengan singkat? Tuhan itu ada berapa? Liwan. Coba. Hanya satu. Ya, satu. Oke. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Bisa yang mengutus Yesus, bisa Yesus. Berarti Tuhan Anda dua, itu namanya Anda gila. Anda mengaku Tuhan itu satu, tapi Yesus bisa juga dipanggil Tuhan. Yang mengutus Yesus juga bisa gepeng. Maleca ulumu. Itu namanya gepeng, gimpe ulu. Anda mengatakan Tuhan itu satu. Anak Maria yang bukan Tuhan pun Anda mengatakan bisa dipanggil Tuhan. Berarti Anda munafik. Halo. Suma Tuhan itu satu. Kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Munafik. Tuhan Anda berapa? Tuhan itu berapa? Satu.
Yesus ini Tuhan atau murid Tuhan? Bisa. Yang mengutus Yesus juga dipanggil Tuhan, bisa? Bisa. Tuhan berapa sih? Satu. Gimana ceritanya ini? Jokowi presiden boleh dipanggil presiden? Boleh. Presiden Indonesia ada berapa? Satu. Bisa tidak kemudian Tukul dipanggil presiden? Bisa. Itu berarti gepeng. Suma, dengar dulu Suma. Ngakunya presiden Indonesia satu, tapi selain presiden Jokowi ada juga oknum lain yang boleh dipanggil presiden. Itu edan namanya, Bang. Beleng, Bang. Cobalah diskusi pakai ilmu gitu ya. Firman Loh, dan roh. ilmunya itu berdasarkan pengetahuan. Kalau saudara bicara ilmu, pakai disiplin ilmu. Jadi ada referensinya, bukan nalar yang kemudian dikembangkan bebas, kan gitu. Nah, saya selalu Sekarang begini, kan? Iya dong. Yang mengembangkan narasi bebas itu kan Anda. Sekarang Tuhan itu ada berapa? Gini, Tuhan itu begini, Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu. Satu. Boleh nggak Yesus dipanggil Tuhan? Itu firmannya, boleh. Emang Yesus itu dipanggil Tuhan? Nah tuh. Nah sekarang yang mana yang Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yohanes 17 ayat 1. Yesus bilang apa? Yang mana yang bisa dipanggil Tuhan? Yesus. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus. Kan Tuhan satu tuh kata Anda. Sekarang yang mana yang bisa dipanggil Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus. Udah dijawab. Yesus. Yang mengutus Yesus siapa? Yesus yang bilang Bapa. Yesus Ya, yang langsung Bapa. bilang Bapa. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak itu ya Bapa dia. Ngapain dia disebut Kan Tuhan? Tuhan cuma Dia di atas. Iya, bukan Dia Tuhan. Satu-satunya. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan Tuhan. itu kepada makhluk, weh. Econ dia, aduh, kayak Econ nih. Econ di bawah dulu ya, Econ. Berarti dia bukan Tuhan. Silakan Bang Evan. Ini Tuhan Kan Oten. Tuhan kan cuma satu. Tuhan cuma satu kan. Iya. Pencipta Sepertinya di langit sini ada dan Tuhan bumi junior itu sama Tuhan senior nih Bang Joma nih. Nggak, jadi Nggak, makanya ada saya bilang kondisi di mana gimana nih giliran? silakan. Silakan Bang Evan. Kalau saya sudah gini, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang berbeda dengan di Kristen. Kalau di Kristen itu, Allah itu adalah Bapa yang mengutus anaknya, namanya anak Allah. Karena dia taat kepada Bapaknya, maka dia ditinggikan, bahasanya dimuliakan. Tapi Allah kemudian dimuliakan ini ada tiga, dia ditinggikan satu. Kemudian dia diberikan kuasa di bumi dan di surga, Matius 28 ayat 18. Kemudian dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan banyak ayat yang mengatakan, yang ketiga ini yang paling menarik kan. Dia duduk di sebelah kanannya Allah Bapa. Wahyu 22 ayat 1 dan 3 berkata, ada tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, kenapa pakai anak domba? Karena dialah yang karena ketaatannya dia jadi korban. Pengorbanannya itu dia disebut dia domba. Ya, nah, dia disebut anak domba, dan tahta anak domba yang ada di situ. Jadi aku akan melihat nanti ada Bapa yang tidak pernah kelihatan oleh siapapun, hanya kemuliaannya. Tetapi ada Bapa, Yohanes 1 ayat 8, ada anak domba, tahta anak domba, Yohanes 1 ayat 18, yaitu anak Allah itu sendiri yang menyatakan Bapa itu. Dan itu yang Bang Suma tadi juga kutip 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita ini memang anak-anak Allah. Iya betul, karena apa? Bro, udah bro, panjang. Sorry, panjang ke situ. Yang di surga itu yang berkuasa siapa, bro? Allah Bapa. Bukan Yesus ya? Bukan Bang Joma. Lanjut. Iya. Jadi bangsa ya antara Tuhan dan Tuhan
bahasa Aramaik. Sedikit Bang Juma putus tadi. Iya, dalam bahasa Indonesia antara Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Sama seperti dalam bahasa Ibrani, mar dan alaha itu berbeda. Begitu juga dalam bahasa Yunani, theos dan juga kurios itu berbeda. Nah sekarang Yesus dipanggil Tuhan. Apakah itu cocok? Tidak. Harusnya Tuhan. Karena Yesus itu bukan theos. Tetapi saudara kemudian tetap kekeh mempertahankan Yesus itu Tuhan. Anda lari dari pernyataan awal bahwa theos tidak bisa disebut kurios. Kalau theos tidak bisa disebut kurios, berarti Yesus yang bukan theos tidak bisa disebut Tuhan. Dia cukup disebut Tuhan saja. Kalau Yesus disebut Tuhan, tidak ada masalah. Sesuai dengan kodratnya, memang dia adalah Tuhan, bukan Tuhan, bukan Allah. Yesus itu bukan theos. Makanya theos itu cuma satu, ya, yaitu yang orang Yahudi sebut Elohim atau Yod-He-Vav-He. Nah, Yesus ini mau didudukkan di mana? Yesus ini mau didudukkan di mana? Yesus didudukkan sebagai kurios. Kurios ini apa? Kurios ini theos. Apa? Kurios ini Tuhan. Dia tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Kalau berbicara mengenai tahta, Bung, kita baca di dalam kitab saudara. Wahyu 4 nomor 4 misalnya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi jangan kemudian mengatakan Yesus tahta anak domba, tahta yang maha kuasa dan seterusnya. Bukan hanya tahta Yesus yang ada berdasarkan kitab saudara. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di atas tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini tua-tua ini, tahta-tahta 24 tahta ini, di situ Yesus juga ada salah satunya. Makanya di dalam kitab saudara Ibrani 8 nomor 1, inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi tahta yang maha besar di sebelah kanannya ada Yesus duduk. Jadi Yesus ini hanya Tuhan, tidak bisa berubah menjadi Tuhan, dia nggak bisa. Dia hanya kurios. Jadi jangan Anda dipusingkan dengan terjemahan Bible mengatakan Tuhan, lantas Anda melangkahi rasa bahasa Indonesia. Jangan. Ketika kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kitab saudara yang sudah bahasa Indonesia itu harus berdasarkan dengan rasa bahasa Indonesia. Maka dudukkan rasa itu pada tempatnya. Ketika rasa itu keliru, tidak sesuai, ganti, dirubah. Jadi Yesus cukup disebut Tuhan. Jangan Tuhan, karena Tuhan bagi rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Nah, inilah yang menjebak orang Kristen sendiri. Sehingga Yesus itu disembah, Yesus itu dipuja layaknya pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena kitabnya yang menuliskan Tuhan, dan itu salah. Harusnya Tuhan, selayaknya Tuhan Suma, dan seterusnya. Hanya saja Tuhan Yesus ini memiliki kelebihan. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Tuhan Yesus adalah wakil Tuhan. Itu baru betul. Jangan Tuhan Yesus wakil Tuhan. Keliru. Tuhan Yesus adalah utusan Tuhan Bapa. Itu keliru. Ada berapa Tuhan? Ada 2. Tapi kalau mengatakan 1 itu bullshit. Gitu loh Bang. Silakan Anda bernarasi. Oke. Halo Bu Derni. Jadi- Oke, lanjut Bang Evan. Dengerin dulu aja dulu Bu Darni. Siap dulu. Bang Evan. silakan. Oke, terima kasih. Ya kebetulan di Alkitab tidak ada wakil Tuhan, jadi saya nggak pakai itu. Nah, boleh kalau Bang Zuma mau konsisten dengan only one theos and only one kurios, boleh? Itu bagus sekali itu sebenarnya. Nah, hanya di dalam terjemahan kemudian memakai bahwa ada Allah Bapa, itu yang dipakai Allah itu jadi tahta Allah, dan kemudian ada anak Allah
yaitu anak manusia yang juga anak domba, tahta anak domba. Nah, saya lengkapi sedikit ya mengenai referensi Bapak mengenai Wahyu. Jadi di Wahyu pasal 4 itu di situ ada 28 tahta. Tahta Yesus salah satu, ya, jadi 29. Ya, tahta Allah 30. Jadi di atas tahta itu ada tahtanya Allah, kemudian ada 4 tahta yang diduduki oleh 4 binatang. Kemudian ada 24 oleh tua-tua. Itu mewakili 12 Israel dan 12 para rasul. Kemudian ada tahta anak domba di Wahyu pasal 5 ayat ke-6. Itu di situ ada tahta anak domba di tengah-tengah itu. Itu yang kemudian disimpulkan bahwa di tahta itu ada tahta anak Allah dan tahta anak domba. Di sekelilingnya itu adalah representasi Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 dan ayat 1 sampai ke-8. Bahwa ada sekeliling orang yang tidak terhitung banyak jumlahnya. Dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Jadi bukan hanya Bani Israel yang ada di situ. Ini nanti connect dengan bahasan domba-domba. Udah Bang Evan? Sudah, Pak. Lanjut Abang. Iya, jadi tadi yang saya luruskan itu ya, rasa bahasa kita ketika Yesus disebut Tuhan, berarti Yesus itu adalah Yotevave, kan gitu. Ketika Yesus disebut Tuhan, maka dia adalah Sayyid. Sebagai Sayyid, sebagai Tuhan, sebagai Mar, sebagai Kurios, dia adalah duta. Dia adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Sang Maha Besar, utusan Sang Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus ini kemudian diajarkan di kitab saudara sebagai Tuhan, berarti dia adalah pencipta langit dan bumi. Ini rasa bahasa kita loh yang kita gunakan. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Yesus disebut Tuhan di kitab saudara, berarti Yesus pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan Bapa? Berapa pencipta langit dan bumi? Kan cuma satu. Berarti yang Bapa ini sajalah yang boleh disebut Tuhan. Sementara Yesus kagak. Dia hanya Tuhan. Berarti yang keliru di sini siapa? Kitab saudara. Dengan mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, menjadi pencipta langit dan bumi dan Kristus. Apa bisa diterima oleh logika sehat? Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan anak Maria menjadi pencipta langit dan bumi. Gimana cerita itu? Sejak kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Tidak bisa, berarti kaidah kitab saudara ini yang keliru. Yang menyebabkan kemudian iman saudara Kristen itu juga keliru. Atau settingannya memang sudah dari sononya, Yesus diimani sebagai pencipta langit dan bumi, masuk ke Indonesia juga diajarkan sebagai Tuhan. Ya, karena banyak orang bukan segelintir, tapi hampir semua Kristen memang menuhankan anak Maria yang hanya Tuhan ini. Gitu loh Bang. Jadi di Kristen itu bohong kalau mereka menuhankan Yesus lalu mengatakan Tuhan itu cuma satu, bohong. Orang-orang yang menuhankan anak Maria wajib hukumnya mengakui bahwa Tuhan mereka itu bukan satu, ya minimal 3 Tuhannya. Tetapi karena Tuhan itu memang benar-benar satu, maka dipaksa Tritunggal Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu apa? Itu akal-akalan. Padahal pada dasarnya mereka mengakui 2 eksistensi Tuhan yang tidak bisa menyatu satu sama lain. Apa itu? Ciptaan berupa manusia, yang satu Tuhan berupa pencipta. Nah itu yang perlu saya jelaskan supaya kita pahami dengan baik. Jadi ketika Yesus disebut Tuhan itu keliru. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cuma satu, yang di atas yang disebut Bapa, maka jangan pernah menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Cukup sebagai Tuhan, cukup sebagai duta atau utusan atau nabi atau rasul atau Mesias. Jangan yang lain. Demikian.